melanjutkan pendiskusiannya, aku persilakan kepada kawan-kawan yang ingin memberikan Ini temanya apa dulu? gagasannya tentang Apa temanya? bagaimana kemudian hal-hal yang Bapak sama mana dulu? Saya sama Suenu. Itu mah ada apa di balik pemakaran di Papua dan kenapa? Gak usah di sini. Gak usah di sini apa? Ini tempat apa? Yo, ini tempat Kuliah ini kuliah ya. Kalau mau kamu di luar. Di luar apa? Ini tempat akademik. Bapak tahu sini. Itu tempat akademik Pak. Bahasa akademik apa? Ya. Kalau memang ke bahasa akademik silahkan kamu ke akademik. Ini untuk pembicaraan diskusi dia ini tempat ini. Jangan diskusi di sini. Diskusi. Apa dasar hukumnya? Silakan. Apa dasar hukumnya? Kamu sudah izin enggak? Izin. Ini kebebasan akademik ini. Bapak sudah belajar atau belum? Sudah 12 tahun tentang kebebasan Kalau akademik. kamu mau diskusi silakan diskusi masalah pelajaran di sini. Diskusi. Ya ini gua belajar nih. Kamu masuk mana dulu deh? Hari ini Ada di sana. Enggak. aksi di kampus Kamu udah balik sini. Universitas Mataram. Ayo panggil itu. Dekan-dekan itu. Kamu bukan mahasiswa sini. Keluar kamu. Keluar. Kami direpresif dan dibungkam. Keluar kamu keluar. Keluar. Kamu bukan mahasiswa sini. Ada kepentingan di sini. Kalau masalah Ada sebagai apa? Ada sebagai apa? Saya tetap di sini. Jangan mentah. kalau kamu bicara masalah akademik silahkan. Gak usah dorong-dorong. Gak usah main dorong. Anda sebagai apa? Yo, saya sebagai pengamat di sini, saya mengamankan kamu. Makanya panggil yang itu, dekan-dekan itu. Iya. Kenapa disampaikan di sini kamu? Karena ada tidak berinteraksi di sini. Kami dari pembungkaman ruang demokrasi di Universitas Mataram. Hari ini di depan Fakultas Hukum. Kawan-kawan bisa pantau bagaimana tindakan security, beberapa security di sini dengan kampus. Oh, mau usir. Ya, silakan usir. Apa kamu bilang usir? Santai dulu Pak. Ya, kita santai. Iya santai makanya. Kalau masalah akademik Fakultas Hukum silahkan bicarakan di sini, tapi jangan bicarakan masalah di luar di sini. Saya gitu. Itu maksud kami di sini. Kami kan Pak, Pak Ketua juga. Kenapa? kami kan sebagai mahasiswa juga untuk menyuarakan aspirasi di sana kan. Ya. Diskusi namanya Maaf, Dek. kebebasan akademik. Tahu? Adik, masa Kalau kamu mana? diskusi undang teman-temanmu baik-baik, pinjam ruangan untuk berdiskusi untuk membahas ini. Jangan kayak gitu caranya. Kamu tahu kan kamu sebagai mahasiswa tahu cara berdiskusi bagaimana. Ya, ini diskusi ini kamu yang mengganggu nih. Mana kamu Kamu masih sini. Ya. Oh, ini. Kami tidak suka di luar. Nah itu dari dulu dari kemarin-kemarin kan kita pernah minta Ini mahasiswa. Pak. Ini enggak apa-apa. Ya bagaimana? Ada tidak yang berhak untuk mempertanyakan di luar. Inilah kelakuan Di sini bukan security. ini juga ranah untuk membicarakan. Kawan-kawan bisa pantau terus ikuti ini siaran langsung. Sudah kuliah silahkan omongin di sini. Kita buat ruang gitu silahkan sama bapak-bapak di atas omongin gitu. Bersurat ke bagian umum dan silahkan undang bapak-bapak di atas. Ini Itu. bersurat. Ini Itu apa aturan dari ini? mana itu? Bersurat. Terus teman-teman yang lain BEM mereka mengadakan diskusi. Memangnya pernah bersurat? Iya. Iya. Sudah dia ini diskusi apa? Kalau mau diskusi silakan pakai tua diskusi lah. Ya, kita akan undang teman-temanmu untuk Oh, teman-temanmu ini akan untuk membicara Pak Ketua juga. Tahu itu. ya, kita juga menegur kamu menggunakan doa. Ini jam kuliah masalahnya. Jam kuliah. Ya, ada kami mirang-mirang orang-orangnya kuliah. Udah, kamu nggak bisa di sini udah, nggak bisa. Oh, tidak bisa. Nggak bisa. Apa alasannya? Kamu nggak bisa. Ini kamu nggak bisa kamu mengganggu orang kuliah. Oh, tidak. Ya, kamu Kami juga berhak untuk membicarakan soal kejahatan yang dilakukan di negara ini. Tahan ya. Rio, apa? Silakan kalau mau bicarakan tentang masalah kejahatan silakan ke DPR kamu, bukan di sini. Kami menyampaikan aspirasi kami. Pendapat. Kalau mau Kebebasan akademik. Iya, tidak. Jangan diusir di tempat. Saya bisa menyampaikan pendapat juga. kalau kamu mau ngomongin masalah negara silakan ke DPR. Bukan di sini. Oh, DPR ini di sini juga menyampaikan. Ini namanya kampanye, menyampaikan soal-soal Iya. kejahatan negara ini. Silakan tak usah di sini dia. Oh, tidak. Kami akan membicarakan itu.
Bukan demo nih Pak. Bentar. Begini. Karena mereka apa? Kita ikut saya diskusi sama saya di dalam. Ayo diskusi sini begini. Pertama, kawan ini tidak mahasiswa di sini. Pertama, dia punya yang namanya pembahasan akademik untuk bagian di dalam kampus. Dia adalah mahasiswa. Dan hal-hal yang kemudian didiskusikan ini adalah hal-hal yang saya anggap bahwa bapak-bapak sini mengetahuinya. Kalau bapak bertindak, mari kita berdiskusi bersama dengan yang kemudian kita lakukan. Apalagi Unra hari ini adalah kampus Unra. Unra kampus ini pelan-pelan. Ya, di sini juga punya aturan loh. Aturan loh. Kebebasan akademik loh. Ya kebebasan akademik memang. Ini sekarang ini orang kuliah kamu ganggu orang kuliah. Hapus dari itu, bro. Hapus. Kenapa hapus? Takut ya, sekarang mulai. Enggak, takut. Kalau boleh takut. Ayo, ini pukul silakan ini. Ayo, pukul. Kawan-kawan bisa lihat ini watak-watak kapitalistik yang ada di kapitalistik dan militeristik yang ada di Universitas Mataram. Tadi saya dorong, enggak, kamu yang dorong saya, Hep. Kamu yang memancing saya emosi, tapi saya ada emosi, santai. Kami hanya diskusi biasa saja kok Pak. Iya. Paknya yang terlalu ini. Iya, bro, memang kamu diskusi, tapi kan kamu bisa berdiskusi secara bilang lu bersurat, tapi jangan menggunakan doa. Sekarang jamnya orang kuliah loh ini. Jamnya orang kuliah ini, masih ada orang kuliah tuh, masih rame. Kan kebebasan akademik kan. Ya kebebasan akademik. Memang saya tahu kebebasan akademik untuk berpendapat, tapi jangan menggunakan doa. Enggak kan jaraknya jauh juga. Walaupun jauh tetap mengganggu, Hep. Di sini orang kantor aja di bawah ini. Orang akademik di bawah ini. yang dilakukan oleh Ini akademik di bawah ini. Nggak boleh pakai toa. jadi hari ini Kamu berdiskusi. Saya bolehkan kamu diskusi, tapi jangan menggunakan doa. mengadakan diskusi yang Nggak usah pakai toa. Nggak usah pakai toa. Jangan mengganggu di sini. Mengganggu saja, mengganggu kami di sini. Ini tugas saya ini. Ya, lepaskan Pak itu kalau mau. Lepaskan dong. Lepaskan memang kenapa? Silakan di luar. Ya, ini lihat. Silakan. Ini provokasi kampus. Silakan di luar deh ya. Sarpam dia mengusir Silakan. kami mahasiswa Papua dari kampus Fakultas Hukum. Di sini kan Lihat ada ini orang aturannya. ini. Mukanya Gunakan lihat sendal baik-baik. dilarang masuk ya. Kan tahu aturan kampus bagaimana, aturan kuliah bagaimana. Lihat baik-baik Masa orang-orang ini. pakai sendal kayak gini? Gimana Pak? Orang-orang di sini melakukan rasisme, kriminalisasi, kantong kamar demokrasi yang dilakukan oleh satuan yang berkuatan rasisme. Bukan itu yang kita bicarakan ini, Bang. Sekarang kayak gini ngomong peraturan. Secara baik-baik beraturannya begitu. Beraturan secara pemakaian kita kita pakai sepatu, kita pakai baju, kita pakai celana. Kalau bicara peraturan Pak disampaikan baik-baik begitu. Dari awal sudah disampaikan. Sudah. Enggak usah Kita di depan. Saya minta maaf juga. Tapi kan kita sering menyampaikan selalu diginiin kan. Kadang diskriminasi macam gitu. Padahal Ini minta maaf ini dari belakang ya, dia yang ambil yang minta maaf. Kami tidak terima minta maaf. itu sudah kami. Anda berwatak rasisme, tahu itu. Nah, omongan itu rasisme apa itu? Ya kan saya baik-baik kan dari awal saya Dari awal baik-baik. Bagaimana ini? Aturan Pak yang disampaikan. Kamu mahasiswa juga? Saya masih Tahu kau aturan? Ya saya tahu baru. Kamu pernah ini tak? Oh, ini. Ini kampus ini. Bikin di mana? Ini memangnya pihak kepolisian. Makanya belajar dulu. Itulah. Silakan diskusi. Jangan pakai tua. Ini orang berkuliah. Maaf deh. Hukum enggak mampu. Ini bagaimana?
Sudah. Ini sudah. Mari Pak. Yuk. Udah enak di depan. Jagoan nih. Jangan itu. Sudah tugas kami di sini mengamankan. Sekarang kami sabar, kamu keluar. Silakan keluar. Iya, oke. Bila. Kalau masuk negara bukan di sini. Kami di rencananya diskusi mimbar bebas di ini depan kampus Unram Fakultas Hukum, tapi kami diusir oleh pihak security. Akhirnya sekarang kami ke luar. Besok, nanti besok lagi mungkin kami di sini lagi. Kami tidak akan kemana. Silakan ganti. Lapor ke atas. Besok kami ke sini lagi. Ya, cepetan. Lapor, silakan. Belajar dulu baru jadi. Yo, kamu belajar kamu juga. Kamu udah banyak belajar. Dari situ pergi sudah. Usia itu makan. Ya. Oh ya, Buka nomor caranya. baik teman-teman. Barusan saja kami dibubarkan dan diusir dari di halaman Fakultas Hukum dengan alasan yang tidak jelas. Buka maskermu caranya. Karena Buka maskermu. di kampus itu sudah menjamin dan mengatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang kebebasan akademik dan otonom kampus. Tapi kami melihat bahwa negara ini mereka mengedepankan kekerasan, represif, pembungkaman, dan pembantaian. Ini kebebasan akademik di Unram saja. selalu kami menghadapi pembungkaman ruang demokrasi. Ini merupakan kriminalisasi dan rasisme yang dilakukan oleh birokrasi kampus melalui sarpam-sarpam yang berwatak rasisme. Kami melihat kawan-kawan lainnya mengadakan diskusi lapak baja. Itu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Tapi ketika kami mahasiswa Papua yang melakukan diskusi dan lapak baja, kami selalu direpresif, dikriminalisasi oleh birokrasi kampus yang terutama di Fakultas Hukum. Ini harus mengetahui dunia dan yang terutama rakyat Papua yang dimanapun ada berada. Karena kami tidak pernah mendapatkan ruangan-ruangan demokrasi untuk menyampaikan pendapat-pendapat, untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Hari ini kami mengangkat tema adalah apa di balik pemakaran-pemakaran di Papua, baik provinsi, kabupaten, dan lain-lainnya, dan pemindahan ibu kota. Tapi orang-orang yang pertama kepala sarpam, dia melakukan pembungkaman ruang demokrasi. Kami juga melihat bahwa di Unram ini mereka bekerja sama dengan pihak Polda NTB. Pada tanggal 1 Februari 2022, mereka menangkap salah satu mahasiswa Papua yang bernama Nyamuk di asrama di lingkungan kampus. Ini merupakan
penambahan juga pos-pos militer, baik Polres, Kodim, Uramil, dan lainnya. Maka rakyat Papua tidak pernah menerima pemaksaan baik pembangunan, infrastruktur dan lain sebagainya pemerintah Republik Indonesia kepada rakyat Papua, karena kami tahu bahwa penambahan pemakaran ini adalah untuk melumpuhkan ruang gerak rakyat Papua. Dan hanya dua provinsi, Papua dan Papua Barat, akan tetapi di sana yang asing dan yang kerja adalah orang-orang asing. Dan juga di sana kebanyakan militer yang berkuasa. Di sana kebanyakan Uramil, Brimob, dan lain sebagainya. Sementara rakyat Papua tidak pernah membutuhkan kehadiran TNI Polri yang berwatak pembunuhan, pembantaian, perkosaan, penculikan yang dilakukan sejak tahun 1960-an sampai hari ini. Dan di bawah rezim Joko Widodo, dia melancarkan operasi-operasi militer di tanah West Papua, yang terutama di Kabupaten Duga, di Puncak Papua, di Pegunungan Bintang, di Tanggaga, dan Mainbras. Ini adalah kegagalan pemerintah Indonesia, rezimnya Joko Widodo. Lalu mereka sedang merancang undang-undang otonomi khusus yang berracun pembunuhan orang Papua. Kemudian mereka juga merancang pemakaran yang bernama daerah otonomi baru. Otonomi baru ini untuk siapa? Sementara rakyat Papua tidak membutuhkan barang-barang buatan kolonial Indonesia ini. Dan ketiga, negara hari ini melalui pemerintahan berpikir untuk memindahkan ibu kota ini membutuhkan dana yang besar, membutuhkan uang yang banyak. Sementara utang negara lebih dari 40 ribu miliaran belum dilunaskan oleh negara ini. Dan kami juga melihat beberapa kampus yang ada di NTB itu mereka bekerja sama dengan pihak-pihak kepolisian yang terutama di Polda NTB. Dan kampus yang kami maksud adalah kampus Undram, yang terutama di Undram, di Umat, UIN, dan Bumimbura. Dan bahkan intelijen Polda NTB dan TNI Polri, mereka sering masuk di kampus untuk mengawasi, mengontrol, dan membunuh karakter mahasiswa Papua. Ini adalah berwatak penjajah. Dan rakyat Papua juga mulai dari tanggal 8 Maret sampai hari ini melakukan demonstrasi damai penolakan daerah otonomi baru. Tapi negara selalu pembungkaman ruang demokrasi, selalu membunuh orang yang menyampaikan pendapat. Dan tanggal 15 Maret, Kabupaten Jaikima melakukan demonstrasi damai untuk penolakan daerah otonomi baru. Tapi beberapa orang yang melakukan aksi damai tersebut ditembak mati oleh militer Indonesia, 4 orang. Kemudian yang lainnya ditangkap, yang lainnya dikriminalisasi, pemukulan brutal dan penangkapan. Ini merupakan negara Indonesia hari ini menurunnya nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai demokrasi. Kami dari SD sampai hari ini kami belajar soal kemanusiaan, soal Pancasila,
dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi negara tidak pernah melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Soekarno, Hatta, dan kawan-kawannya. Kemudian hukum juga dijual belikan oleh negara ini. Orang yang punya adalah benar. Ketika orang yang tidak punya, walaupun dia benar, tapi dihukum. Ini adalah ketidakadilan negara Republik Indonesia hari-hari ini. Maka kami sepakat bahwa ketidakadilan, diskriminasi, rasisme yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia melalui TNI Polri, melalui birokrasi kampus, kami akan lawan dan lawan. Ya, saya kembalikan ya moderator. Ya, terima kasih kepada Kabarat Nyamuk Karunggu yang telah menyampaikan berbagai macam pandangan tentang tema yang menjadi pendiskusian kita, kawan-kawan. Pertama, aku ingin sampaikan, tadi kawan-kawan melihat, kawan-kawan mengetahui, kawan-kawan seluruh mahasiswa Universitas Mataram dan khususnya kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mula-mula kami melakukan diskusi dengan tema isu pemindahan ibu kota dan pemekaran di tanah bangsa Papua. Tetapi sebelum kami berbicara tentang bagaimana kemudian hal-hal yang terjadi hari ini, beberapa satpam, beberapa birokrasi itu datang dan menyuruh kami untuk berhenti melakukan pendiskusian, kawan-kawan. Dan juga tadi sempat terjadi bagaimana watak reaksioner yang mendorong salah satu kawan kami, kawan-kawan. Dan itu menunjukkan bahwa di Universitas Mataram hari ini tidak ada yang namanya kebebasan akademik, tidak ada yang namanya demokrasi kampus. Kawan-kawanku semuanya, demokrasi kampus di Universitas Mataram hari ini itu hanya sebatas pemilihan BEM, DPM, pemilihan rektor, dan pemilihan ormas-ormas reaksioner lainnya, kawan-kawan. Dan juga kami sempat ditanyakan beberapa hal tentang administrasi ketika ingin membuka yang namanya diskusi di sini, kawan-kawan. Tetapi pada pendiskusian yang telah berlalu, hal-hal seperti itu yang ditanyakan. Kami hanya diusir dengan sedemikian rupa, dengan dalil bahwa kami bukan mahasiswa sini. Kawan-kawanku semuanya, kampus Universitas Mataram ini itu sama seperti bagaimana kelakuan negara terhadap rakyat pada rezim Orde Baru, kawan-kawanku semuanya. Kemudian ada kawan-kawan lain yang ingin menyampaikan tentang bagaimana hal-hal yang terjadi hari ini. Silakan, kawan-kawan. Ya, silakan kawan TV. Nah, oke, kawan-kawan sekalian. Tentunya selamat pagi kawan-kawan. Selamat beraktivitas. Oke, aku menegaskan kembali kita dari AMP dan PBB Lombok mengadakan diskusi yang bertajuk bagaimana pemekaran di wilayah di Papua. Ada apa terjadinya pemekaran wilayah di Papua dan pemindahan ibu kota Indonesia, kawan-kawan sekalian. Dan menjadi pertanyaan besar bahwasannya kenapa kampus Universitas Mataram dengan satpamnya berwatak reaksioner, berwatak preman, melarang diskusi yang bertema demikian, kawan-kawan sekalian. Dan lihat dari tema, secara simpelnya bahwa tema yang dibahas oleh kita itu adalah tema yang berbicara tentang kebenaran, kawan-kawan sekalian. Tema yang berbicara tentang bagaimana ada apa terjadinya pemekaran wilayah di Papua dan ada apa juga terjadinya pemindahan ibu kota, kawan-kawan sekalian. Itulah mengapa kita harus duduk sama
saling berpolitika bersama kawan-kawan sekalian. Kalau kita mengutip dari katanya Karl Marx bahwa ketidaktahuan tidak akan menolong siapapun kawan-kawan sekalian. Dan maka dari itu pula bagaimana kita harus mengetahui dan kita harus duduk dan bahas bersama kawan-kawan sekalian. Oke kawan-kawan. Ya, kalau bertendensi pada tema yang diangkat oleh kita, kenapa ada apa terjadinya pemegaran di wilayah Papua dan kenapa terjadinya pemindahan ibu kota kawan-kawan. Pasti di era kapitalisme, di masa kapitalisme terjadinya politisasi yang kemudian menguntungkan segelintir orang saja kawan-kawan sekalian. Lewat bagaimana kebijakan, lewat bagaimana sistem yang diterapkan dalam suatu wilayah tertentu kawan-kawan sekalian. Sehingga kemudian merembetnya bagaimana korban-korban yang terjadi di wilayah tersebut kawan-kawan sekalian. Semisalnya kalau kita melihat di fenomena yang kemudian terjadi di rakyat Papua akibat pemindahan ibu kota, demo damai digencar-gencarkan kawan-kawan sekalian. Kenapa ada apa dengan demikian kawan-kawan? Karena rakyat Papua tidak butuh dengan bagaimana pemekaran wilayah di Papua sana kawan-kawan sekalian. Tapi rakyat Papua butuhnya keadilan, butuhnya ruang demokrasi dan penegakan HAM dan tentunya hak menentukan nasib sendiri itu sendiri kawan-kawan sekalian. Dan maka dari itu pemerintah Indonesia selalu tidak adil kepada rakyat Papua kawan-kawan sekalian. Kalau kita melihat bagaimana sejarah yang ada mulai dari 1961, 1962, 1963 dan sampai tahun-tahun ini, hari-hari ini, bila ada rakyat Papua yang melakukan aksi damai, bila ada rakyat Papua yang melakukan kebenaran, bila ada rakyat Papua yang menyampaikan aspirasi dan kebenaran, itu selalu diperhadapkan dengan yang namanya represivitas, dengan yang namanya intimidasi, dengan yang namanya ancaman pembunuhan kawan-kawan sekalian. Kenapa harus demikian kawan-kawan sekalian? Dan katanya Indonesia adalah negara yang demokratis, negara yang menjunjung tinggi asas Pancasila. Tapi dengan dalih Pancasila, negara melakukan rasisme terhadap bangsa Papua. Negara lagi-lagi melakukan represivitas terhadap bangsa rakyat Papua kawan-kawan sekalian. Dan kita kembali pada tema yang bertajuk bagaimana ada apa dengan pemindahan wilayah ibu kota Indonesia, tentunya dari Jakarta ke Kalimantan kawan-kawan sekalian. Sempat disampaikan oleh kawan moderator tadi bagaimana posisi atau letak geografis yang menjadi alibi pemerintahan sekarang. Itu Kalimantan adalah dari pas di garis khatulistiwa kawan-kawan sekalian. Itu hanya alibi kawan-kawan sekalian. Dan kemudian kita melihat bagaimana eksistensi atau esensi dari sumber daya alamnya Kalimantan. Bagaimana kekayaan sumber daya alam Kalimantan, sumber daya hayati Kalimantan kawan-kawan sekalian. Sehingga lagi-lagi sumber daya alamnya Kalimantan dipolitisasi, direnggut secara paksa oleh pemerintah kolonial Indonesia kawan-kawan sekalian. Dan maka dari itu pula kita melihat juga bagaimana peristiwa-peristiwa besar yang kemudian terjadi di sejarah Indonesia, terkhususnya di sejarah gerakan Papua kawan-kawan sekalian. Mulai dari 1961, dimulainya pada peristiwa Tri Komando Rakyat yang dikumandangkan oleh Soekarno, Bapak Presiden pertama kita di alun-alun kota Yogyakarta kawan-kawan sekalian. Dia mengumandangkan Tri Komando Rakyat yang berdasarkan 3 poin, yakni yang pertama bubarkan boneka buatan Belanda, dan kedua kibarkan sang saka merah putih, dan yang ketiga mobilisasi massa kawan-kawan sekalian.
Dan itu pula kita melihat bagaimana watak yang pertama kali Papua dianeksasi paksa oleh pemerintah kolonial Indonesia, kawan-kawan sekalian. Dan kita melihat dari hari-hari ini juga bagaimana Papua selalu dipolitisasi demi kepentingan kapital, kawan-kawan sekalian, demi kepentingan kekuasaan modal, kawan-kawan sekalian. Bila kita melihat di sejarah atau di perjanjian New York Agreement, kita melihat secara nyata, kawan-kawan, bagaimana kekuasaan modal masuk di wilayah Papua dan diperpanjang tangankan oleh pemerintah Indonesia, kawan-kawan sekalian. Lihat saja di perjanjian New York Agreement dilibatkan 3 negara, yakni negara Belanda, kolonial Belanda, imperialisme Amerika, dan Indonesia itu sendiri. Tapi tidak dilibatkan rakyat Papua. Kenapa dengan demikian, kawan-kawan sekalian? Bila kita melihat dari covernya bahwa New York Agreement itu adalah perjanjian ilegal yang dilakukan, yang diwadahi oleh imperialisme Amerika demi kepentingan modal, kawan-kawan sekalian. Dan perunding dan maju sejarahnya, kawan-kawan, kita melihat juga bagaimana perjanjian atas PT Freeport, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan harus ketahui, saham modal asing yang terbesar masuk di Indonesia atau di Papua itu adalah PT Freeport, kawan-kawan sekalian. Jadi Indonesia adalah, pemerintah Indonesia adalah perpanjangan tangan kekuasaan modal. Seperti hari-hari ini kita misalnya di rejim Soekarno adalah masih ada orang-orang yang dari Orde Baru, kawan-kawan sekalian. Itu terjelas, kawan-kawan sekalian. Dan maka dari itu pula Orde Baru itu adalah elemen fasis yang kemudian masuk dalam unsur musuh rakyat, kawan-kawan sekalian. Itu, kawan-kawan. Terima kasih. Hormat. Itu tadi, kawan-kawan, apa yang disampaikan oleh kawan sivil tentang bagaimana kemudian sejarah kemerdekaan rakyat bangsa West Papua, lebih-lebih bagaimana kejaman negara kolonialisme Indonesia untuk membungkam yang namanya ruang demokrasi di sana, kawan-kawan semuanya. Mungkin ada kawan-kawan lain yang ingin menambahkan, silakan, kawan-kawan. Pihak ini kepolisian telah masuk dalam kampus. Selamat pagi, kawan-kawan sekalian. Sebelumnya, hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat yang melawan. Jangan. Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh kasih. Tidak boleh kasih. Kamu banyak universitas luar soalnya. Tidak boleh kasih. Tidak boleh kasih. Tidak boleh kasih. Saya melarang keras itu. Besar, sebenarnya tema kita ada apa di balik dok Papua dan pemindahan ibu kota negara. Sesuai dengan tema, saya kembali ke ada apa di balik pemekaran dok Papua dan berlangsungnya pada tahun 2001 Jakarta memberikan otsus jilid 1 secara paksa kepada rakyat Papua, walaupun rakyat Papua sendiri tidak menginginkan barang itu. Dan yang sekarang Jakarta memaksa kami juga untuk memberikan otsus jilid 2. Kami tidak ribut. Tadi Otsus jilid 2 yang secara paksa diberikan oleh Jakarta, walaupun rakyat Papua sendiri tidak menginginkan itu. kami tidak pernah ribut. Kami tidak sama ya. Ribut namanya orang kuliah, kamu udah betul ribut. Ini aktor ribut ini. Ini pihak
kepolisian sudah datang. Kawan-kawan bisa pantau di depan kampus Universitas Mataram, di depan Fakultas Hukum. Tadi pagi kami mau rencana diskusi di depan halaman, tetapi kami diusir. Akhirnya sekarang kami di luar pagar. Tetapi di luar pagar kami diperhadapkan dengan pihak kepolisian. Kawan-kawan bisa pantau terus dan ikuti. Bagaimana dengan sekarang juga dengan paksanya Jakarta mau memberikan dok daerah otonomi baru bagi rakyat Papua, walaupun itu doknya rakyat Papua sendiri tidak menginginkan barang itu. Dan negara Republik Indonesia pun tidak pernah mempertanyakan apa yang diinginkan oleh rakyat Papua itu sendiri, kawan-kawan. Dan sekarang kita bisa lihat sendiri rakyat Papua sendiri menolak dok daerah otonomi baru yang Jakarta dengan paksanya mau diberikan kepada bangsa Papua sendiri, kawan-kawan. Kemarin tanggal 15 kita bisa lihat sendiri di mana rakyat Papua di Kabupaten Laut Timur mau menyampaikan aspirasi, dan uang demokrasi itu pun dibungkam habis oleh aparat keamanan negara Republik Indonesia. Dan di situ pun aparat TNI dan Polri telah menembak beberapa rakyat sipil dan rakyat sipilnya 2 orang tertembak mati dan 4 orang luka-luka. Nah, kita lihat kalau otonomi baru dan otonomi Kiltua yang Jakarta secara paksanya mau diberikan kepada bangsa Papua, itu adalah bulan-bulan manis untuk kepentingan imperialis Amerika dan lain-lain menguasai bangsa Papua itu, kawan-kawan. Kalau mau dibilang, Indonesia adalah sebagai boneka yang dijadikan oleh Amerika atau imperialis itu sendiri. Dan hari ini pun operasi militer di tanah bangsa West Papua sedang berlangsung, dan di beberapa wilayah tanah bangsa Papua sendiri masyarakat sipil sedang mengungsi. Salah satunya Suba, Pusat Jaya, Tolikara, Maibra. Kalau melihat negara sendiri tidak mempedulikan bangsa West Papua sendiri, namun mereka lebih mementingkan kekayaan alam dan lain-lain sesuai dengan yang dibicarakan oleh di Jakarta sendiri. Kalau Jakarta tidak membutuhkan orang-orang Papua itu sendiri, namun Jakarta mementingkan perusahaan-perusahaan masuk di tanah Papua sendiri, kawan-kawan. Dan hari ini kembali lagi ke topik, rakyat Papua itu sendiri tidak memerlukan dan tidak inginkan namanya dok dan untuk Kiltua. Namun Jakarta dengan kepaksaan dan lain-lain yang sedang terjadi dan sedang dikasih secara paksa, secara Papua dilakukan. Oke, bakal itu dulu, nanti baru kita jawab. Waktu kembali. Ya, terima kasih kawan. Tadi telah dijelaskan bagaimana kemudian negara Indonesia itu tidak membicarakan tentang bagaimana kepentingan rakyat Papua, tidak membicarakan tentang bagaimana kemudian sisi kemanusiaan di rakyat bangsa Papua, tetapi hal yang melatar belakangi sehingga operasi militer, pembunuhan, bahkan genosid yang dilakukan oleh negara Indonesia terhadap rakyat bangsa Papua hanya untuk kepentingan modal, kawan-kawanku semuanya, hanya untuk kepentingan bagaimana kemudian bentuk pembangunan yang namanya industri baru, yang namanya gedung-gedung baru, kawan-kawanku semuanya. Kita lihat bagaimana sejarah Freeport, kawan-kawanku semuanya. PT Freeport itu dibangun di atas tanah adat rakyat
rakyat bangsa West Papua. Dibangun di atas tanah suku Mukme dan Puname kawan-kawanku semuanya. Dan kawan-kawan tahu di kemanakan rakyat atau warga yang menempati tanah adat tersebut. Mereka diusir kawan-kawan, mereka dibunuh, mereka dibantai oleh yang namanya militerisme kawan-kawanku semuanya. Dan aku yakin bahwa kawan-kawan akademisi Universitas Mataram hari ini adalah kawan-kawan yang kemudian hadir atas nama kesadaran, kawan-kawan yang kemudian hadir atas nama bagaimana keresahan yang terjadi di negara maupun di tanah bangsa-bangsa tertinggal. Kemudian kawan-kawan, di dalam tema ini juga kami mengangkat ada apa di balik pemindahan ibu kota. Dan kita sama-sama mengetahui sejak 3 tahun kemarin atau sejak 2020 negara telah merumuskan undang-undang ibu kota baru kawan-kawanku semuanya tentang bagaimana pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur. Setelah kita sama-sama mengetahui bahwa di balik rencana besar, di balik wacana besar negara pasti akan meninggalkan bagaimana tragedi terhadap kemanusiaan sendiri kawan-kawan. Kita tidak melupakan bagaimana peristiwa-peristiwa yang baru, ya, peristiwa-peristiwa yang lalu kawan-kawanku semuanya. Tentang isu-isu yang disebarkan oleh negara di balik penindasan manusia dan manusia sendiri. Mungkin aku memberikan kesempatan kepada kawan-kawan yang lain yang ingin menyampaikan pandangan kawan-kawan. Silakan kawan-kawan. Baik, Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Kami di sini diskusi dengan tujuan tidak lain, tujuan jelas. Kami diskusi di sini bicara kenapa ada pemindahan ibu kota dan ada apa di balik pemekaran yang diberikan gula-gula Jakarta di Papua. Kemudian kami sendiri mengetahui bersama bahwa Universitas Mataram sendiri, di mana mahasiswa UNDRAM yang diskusi di mana-mana selalu dibungkam bukan dari pihak kampus saja tetapi dari pihak TNI Polri juga masuk kampus. Ini salah satunya membunuh karakter dan matinya akademik Universitas Mataram kawan-kawan. Kemudian kami sendiri mengetahui bahwa Kalimantan Jakarta memindahkan ibu kota. Kenapa sampai mereka bisa memindahkan ibu kota? Masyarakat sendiri sudah meminta ibu kota, tetapi ada apa pemerintah memaksakan ibu kota di Jakarta. Kemudian di Papua sendiri dari Jakarta memberikan pemekaran baru, itu bukan permintaan rakyat Papua sendiri. Pemindahan ibu kota dan memberikan pemekaran baru rakyat Papua dan bangsa Papua tidak pernah bisa itu kawan-kawan. Ini pemaksaan dari Jakarta. Orang Papua kita dalam kebebasan. Kepentingan Jakarta inilah menguasai Papua dengan cara-cara paksa, penjajah. Kemudian rezim Jokowi sekarang ini masyarakat sudah membuka bangsa di mana-mana kawan-kawan. Menurut saya Jokowi tidak pernah mengingat masyarakat ini kan sumber daya alam kawan-kawan. Kita sendiri mengetahui bahwa Papua selalu dibungkam diskriminasi, pembunuhan.
baik terima kasih. Baik sekarang di Papua sendiri, kawan-kawan selalu mengetahui di media maupun melalui berita-berita bahwa Papua sendiri selalu ada diskriminasi pembunuhan, pengiriman militer di mana-mana di Papua, tempat-tempat konflik. Mereka membunuh, memperkosa, dan membantah. Ini adalah dibalik Jokowi sama kawan-kawan. Betul. Karena Jokowi tidak menginginkan manusia, tetapi menginginkan sumber daya alam Papua. Mungkin dari saya terima kasih. Kembalikan. Hormat, terima kasih Kamrat. Tadi telah disampaikan juga kawan-kawan tentang bagaimana kemudian pelanggaran HAM dan hak kemanusiaan di tanah bangsa Papua. Jelas apa yang disampaikan oleh kawan tadi, bahwa negara kolonialisme itu tidak serta-merta memikirkan tentang bagaimana kondisi kemanusiaan, bagaimana kondisi politik, ekonomi, lebih pendidikan. Tetapi mereka hanya memikirkan tentang bagaimana kemudian keuntungan yang akan mereka dapatkan ketika mereka dapat melakukan invasi terhadap wilayah-wilayah tertentu. Dan ini terbukti bagaimana yang dialami oleh Papua sampai pada hari ini kawan-kawanku semuanya. Itu ditandai dengan yang namanya beberapa tragedi-tragedi kemanusiaan. Wamena berdarah, Siar berdarah. Kawan-kawanku semuanya. Belum lagi diberikan yang namanya otonomi khusus oleh negara Indonesia. Dan beberapa tragedi-tragedi kemanusiaan lainnya. Itu cukup menandai bagaimana kejaman negara kolonialisme Indonesia. Mungkin selanjutnya aku beri kesempatan kepada kawan-kawan lain. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kami dapat berdiskusi di sini tidak lain tetapi tetap berpatokan pada tema atau diskusi kami bahwa ada apa dengan pemekaran atau blok di Provinsi Papua atau di Papua, dan ada apa pemindahan ibu kota. Nah, tentunya dengan hal itu kami dapat melakukan diskusi di sini. Tetapi yang perlu ketahui, kawan-kawan ketahui bahwa ada beberapa kendala atau sifat watak atau sistem yang dipermainkan oleh pihak kampus, dalam hal ini kampus Undram, yang bagaimana menolak atau membungkam ruang demokrasi terutama bagi mahasiswa untuk berdiskusi. Baik, kita ketahui bersama bahwa isu pemekaran atau rencana pemekaran yang dilakukan di Papua pada hari ini adalah isu yang diambil oleh pemerintah pusat dalam masa kepemimpinan Jokowi itu sendiri, di mana bahwa pemekaran ini dilakukan atas dasar kepentingan, atas dasar kepentingan pusat sendiri, yaitu pemerintahan Jokowi, dan itu tidak diikut sertai atau tidak didukung oleh masyarakat Papua pada prinsipnya. Mengapa? Karena yang kita ketahui bahwa masyarakat Papua pada hari ini dari tahun 1961, 1962 sampai pada tahun 2022 ini, mereka tidak seperti yang kita bayangkan sekarang di daerah-daerah lain, kawan-kawan, di mana di sana telah terjadi berbagai banyak masalah, berbagai banyak tantangan yang dilakukan oleh sistem, yang dilakukan oleh pemerintah dari presiden pertama hingga para presiden Jokowi pada hari ini, di mana telah terjadi pembunuhan, terjadi kriminalisasi, terjadi rasisme, dan bahkan masalah-masalah lainnya hari ini terjadi di masyarakat Papua. Pelanggaran HAM yang begitu banyak dan tidak terselesaikan sampai saat ini. Hal-hal inilah yang membuat masyarakat Papua, mereka tidak menginginkan yang ada namanya daerah pemekaran atau daerah job. Oleh karena itu di sini
sini kami sampaikan yang perlu kawan-kawan ketahui bahwa masyarakat Papua mayoritasnya mereka tidak menginginkan dengan namanya daerah pemekaran karena itu akan memusnahkan, akan menambahkan masalah, menambahkan pembunuhan, menambahkan penindasan terhadap masyarakat Papua. Kita perlu ketahui bahwa pada saat ini seluruh jumlah masyarakat Papua yang ada di Papua sendirinya adalah 30 atau 40%. Lebih dari itu adalah bagaimana pendatang yang ditransmigrasikan. Hal ini membuktikan bahwa di mana telah terjadi dari tahun 1961 sampai 2022 ini dan pembantaian terjadi pembunuhan, pelanggaran HAM yang besar-besar, namun pemerintah Indonesia tidak dapat menanggapi dan tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan itu di tanah Papua sampai saat ini. Lalu demikian ketika kita melihat bahwa dengan adanya pemekaran apakah dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua? Tentunya tidak. Mengapa? Karena dengan adanya dua provinsi tidak dapat membunuh ras Melanesia atau masyarakat Papua itu sendiri. Seperti jumlah masyarakat Papua yang tadi sudah disebutkan bahwa sekarang adalah total 30% dan lain sebagainya didominasi oleh non Papua. Oleh karena itu di sini kami sampaikan bahwa DOP atau daerah pemekaran baru itu tidak menjadi alasan atau tidak menjadi solusi bagi masyarakat Papua itu sendiri. Betul. Di mana dalam pemerintahan ini di Papua yang perlu kita ketahui bahwa masalah-masalah penindasan, masalah yang dilakukan oleh pihak-pihak kekuasaan kapitalis bahkan imperialis yang mana untuk merampas kekayaan alam yang ada di Papua kali ini. Yang kita ketahui sebagai Freeport yang mampu sebagai dapur bagi Indonesia ini, tapi tidak sedikit pun untuk membangun masyarakat Papua. Itu yang perlu kita ketahui bersama kawan-kawan. Lalu yang berikut menyangkut pemindahan ibu kota. Kita ketahui bersama bahwa alasan yang disampaikan bahwa pemindahan ibu kota Jakarta adalah alasan bagaimana Jakarta dipenuhi atau dipenuhi dengan pemukiman atau bangunan-bangunan sehingga terjadi macet dan banjir segala macam. Itu adalah alasan-alasan yang tidak masuk akal kawan-kawan. Mengapa mereka lakukan pemindahan? Karena ada alasan-alasan di balik itu, ada alasan-alasan oleh para elit di mana para penguasa atau para pemegang modal yang akan merampas atau akan masuk untuk mengambil hasil kekayaan alam yang ada di tempat pemekaran baru di sana. Itu yang perlu kita ketahui kawan-kawan. Selanjutnya, di mana bahwa dalam beberapa hari atau kemarin di mana telah terjadi pembungkaman bahkan intimidasi terhadap kawan-kawan mahasiswa Papua yang melakukan aksi untuk penolakan pemekaran di provinsi Papua diperlakukan secara binatang, tidak diperlakukan secara tidak manusiawi, di mana mahasiswa Papua ditembak oleh pihak militer dan ditangkap, bukan penyiksaan seolah-olah seperti binatang. Kawan-kawan, ketika kita berbicara soal nasionalisme, kita berbicara soal Pancasila, kita berbicara soal kemanusiaan yang sudah jelas-jelas ada di dalam Undang-Undang 1945, tetapi praktik pemerintah praktik Indonesia yang dilakukan terhadap mahasiswa dan masyarakat Papua pada umumnya yang tidak seperti yang ada di dalam kertas atau ada dalam undang-undang itu kawan-kawan. Maka hari ini kami sampaikan bahwa kami sangat menolak keras dengan adanya DOP di Provinsi Papua dan terutama bagi masyarakat Papua karena itu bukan prioritas masyarakat Papua yang ada di sana. Betul. Mungkin itu saja. Waktu kembalikan. Oke, terima kasih kawan. Nanti juga kawan-kawan jelaskan tentang